Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, para habaib sehadir dalam majelis ini, Habib Hadi bin Syekh Abu Bakar, Habib Ja'far bin Abu Bakar Al-Muhdar, dan semua habaib yang tidak bisa saya sebut namanya, namun tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami. Para masyayikh, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, utamanya yang hadir Bapak Kiai Haji Saiful Islam, Bapak Kiai Haji Amin Qutbi, Bapak Kiai Mudofir, dan seluruh para kiai yang tidak bisa saya sebut asmaipun setung-setung, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Rafi Abdul Karim, Yai Nasih, Yai Faiz, Yai Khalid, Yai Hafid, dan seluruh putri-putri Yai Rafi'i yang semuanya kami hormati. Para tamu undangan, para alumni, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan, santriwati yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmah dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Haul Akbar Kiai Haji Rafi Abdul Karim yang ke-29. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang membawa berkah, menjadi pertemuan yang menyebabkan kita semua mendapatkan ridho dari para guru-guru kita, dari para ulama, sehingga nantinya kita semua kelak dikumpulkan bersama para guru-guru kita, para masyayikh fi jannatil firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, tadi kita semua telah membaca Yasin dan tahlil serta doa yang mana tujuannya adalah untuk mendoakan Kiai Haji Rafi Abdul Karim bersama para keluarga yang sudah wafat. Semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi diterima oleh Allah, dan semoga Kiai Haji Rafi Abdul Karim berserta keluarganya yang sudah wafat dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Para santri, para alumni mendoakan guru, mendoakan syekh, itu adalah bentuk wafa kita, bentuk syukur dan kesetiaan kita kepada sang guru. Ketika ada seorang murid atau seorang santri
baik masih aktif maupun sudah menjadi alumni, apabila dia tidak pernah mendoakan gurunya, tidak pernah memohonkan ampun kepada gurunya, ini seakan-akan lupa dengan sang guru. Bagaikan kacang lupa dengan apa? Kulitnya. Met-amet salah letak tomannya bis pakai tak toman doaki. Nika boten apunten alumni sengak nika. Nika alumni sa dak gimana nika model. Bedes satu po debu saya ungkapake sareng ba'dul masyayikh min a'dhamil wafa lisyuyuh ad-du'a lahum la siyama ba'da mautihim. Termasuk bentuk wafa, bentuk syukur dan estoh terhadap para guru adalah dengan mendoakan mereka, dengan memohonkan ampun untuk mereka, terlebih ketika mereka sudah wafat, sudah kembali kepada kehadiran Allah. Dan hal yang semacam ini merupakan da'bus salafis soleh, lampa dari para salaf, lampa dari para sesepuh dingin. Setiap kali mereka berdoa, pasti mereka sisipkan doa terbaik untuk sang guru. Ini merupakan bentuk wafa dari seorang santri kepada guru. Dimen Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, beliau sepeninggal gurunya yang bernama Hamad tidak pernah lupa untuk mendoakan guru. Beliau katakan, ma sholaitu ba'da an mata syaihi Hamad illa astaghfartulah ma'a walidi. Tidak pernah aku sekalipun sholat sejak meninggalnya guruku yang bernama Hamad, kecuali aku selalu sisipkan doa untuk sang guru bersama dengan doa kepada kedua orang tua. Mereka Syekh Al-Imam Abi Hanifah, Imamul Madhab, yang memiliki madhab, itu saja beliau tidak pernah lupa dengan sang guru. Begitu juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal juga melakukan hal yang sama. Imam Ahmad gak dintoh selalu mendoakan gurunya yang bernama Al-Imam Syafi'i. Beliau katakan, ma bittu mundu salasina sanah illa ana ad'u lisyafi'i wa astaghfirullah. Sudah sejak 30 tahun yang lalu, 30 tahun Pak, setiap malam saya tidak pernah putus untuk menyisipkan doa kepada guruku yang bernama Imam Syafi'i dan memintakan ampun kepada Al-Imam Syafi'i. Itu Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang ulama besar, Imamul Mudhab, mujtahid mutlak. Imam Ahmad kadintoh keduan madhab, begitu juga Imam Abi Hanifah, madhab yang diikuti hingga saat ini. Itu saja masih menyisipkan doa untuk sang guru. Imam Ahmad ini luar biasa Pak. Beliau itu toman mempeh abangki sareng Allah, benih namung sareng Kanjeng Nabi, tapi sareng Allah lebih satu sekali. Niki Imam Ahmad. Itu saja beliau masih mendoakan sang guru. Pak Santreh kadi abak tibi yang modelnya seperti ini, masa yang nggak mau mendoakan sang guru? Maka sudah sewajarnya bagi kita sebagai seorang santri, baik masih aktif maupun yang sudah alumni, jangan pernah bosan untuk mendoakan para kiai-kiai kita. Mendoakan kiai cok namung tepak hol saus lagi, pakai tepak hol saus setahun sekalian. Tapi sisipkan doa setiap setelah sholat.
Makanya para kiai kita, para masyayikh kita itu mengajarkan tuntunan yang sangat baik sekali. Setiap selepas sholat pasti di antara lain istighfar yang dibaca adalah astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhi. Mereka ajarkan hal itu kepada murid-muridnya, para santri-santrinya. Nah, maka ngereng kita kalau memang merasa menjadi santri dan kita ingin membalas jasa sang guru, kita harus terus mendoakan para guru. Para rabu sebutin kaulah mulyakin. Makin saat ceramah semauidhah Habib Ja'far. Kule namong acerita di nek sekonek. Secara mauguan beliau neka abdina saos sambutan. Para rabu peringatan haul ketika dintoh biasanya para penceramah akan membahas 3 topik. Yang pertama topik tentang kemafatan. Yang kedua kalau yang dihauli adalah seorang ulama, seorang kiai akan membahas tentang keulamaan atau kekiaian. Dan yang ketiga kalau memang yang dihauli adalah ulama atau sang wali, seorang wali, biasanya yang dibahas adalah tentang barokah. Nah, ini 3 topik yang biasanya dibahas oleh para penceramah. Namun abdina enggak dintoh bahasa 1 topik, yaitu topik tentang kekiaian atau keulamaan. Karena hal ini penting untuk selalu dibahas, untuk selalu disampaikan kepada umat. Sebab Nabi Abdillah nengalen saat ini ada semacam distorsi atau pergeseran makna tentang kiai dan ulama. Tuti yang ke met-amet kabisanlah asurbanan, akocaan, asharungan, kebodok ke timur ngibo tasbih pale yang ke nawa kiai. Begitu juga sebaliknya, met-amet kadang panlah keturunan kiai, pale sangku alim, pale sangku ulama. Ini mungkin pergeseran makna yang kami rasakan mulai ada di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu ada ungkapan yang mengatakan innamal ilmu bitta'allum la bin nasab. Innamal ilmu bil kasbi la bin nasab. Ilmu itu dapat diraih dengan belajar, dengan ngaji, bukan hanya dengan mengandalkan engkau kotoran siapa, engkau putra kiai, engkau andi nasab. Tak bisa. Tapi ilmu hanya didapatkan dengan ta'allum. Begitu juga innamal ulama bi ilmi. Saya sebut ulama, saya sebut reng alim gak bintoh orang segaduan ilmu. Terlepas apakah mereka keturunan seorang kiai atau tidak memiliki nasab sama sekali. Kak itu saya sebut apa? Al-alim. Orang segaduan apa? Ilmu. Makanya abdina enggak dinto. Terus sedikit membahas tentang hal itu. Para rabu sebutan kaulah muljakin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tidak meninggalkan harta benda. Beliau meninggal tidak meninggalkan jabatan, tapi yang beliau tinggalkan, yang beliau wariskan adalah ilmu. Masyhur
Ada hadis yang menyebutkan innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinar. Para anbiya, para nabi, begitu juga nabi kita, tidak mewariskan dirham maupun dinar, tidak mewariskan dunia, jabatan, punten. Dan seandainya Nabi Kak Dintoh meninggal mewariskan satu harta, maka status hartanya menjadi apa? Menjadi sedekah. Kanjeng Nabi adabu ma taroknahu sedekah. Apa yang aku tinggalkan semuanya menjadi sedekah. Dan itu yang disampaikan Khalifah Abi Bakar kepada Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah meminta warisannya Kanjeng Nabi. Tapi beliau jawab ma taroka an-nabi sedekah. Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan, yang beliau tinggalkan adalah menjadi sedekah. Apa yang beliau wariskan, apa yang beliau tinggalkan, innama warrasul al-ilma faman akhadha faqad akhadha bihaddin wafir. Yang beliau tinggalkan adalah apa? Ilmu. Dan siapapun yang mengambil ilmu, maka mereka mendapatkan bagian yang sangat sempurna. Para rabu sebutan kaulah mulja'akin. Nah, orang segeduan ilmu, orang yang memiliki keistimewaan, dianugerahi warisan Rasulullah yang berupa ilmu, inilah nanti yang disebut dengan warasatul anbiya. Jadi tolak ukurnya adalah ilmu. Apakah mereka memiliki ilmu ataupun tidak? Itu yang diwaris, yang mewarisi perjuangan Rasulullah, mewarisi peninggalan Rasulullah yang bernama ilmu agama. Kita tahu bahwa orang yang paring ilmu Kak Dintoh, Masya Allah, orang yang segaduan ilmu Kak Dintoh, dalam Al-Quran sebut memiliki derajat yang sangat tinggi sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kak derajat orang-orang segaduan ilmu Kak Dintoh sareng pangeran. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa al-ulama Kak Dintoh berada di tingkatan ketiga setelah Allah dan para malaikat. Ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang paringin ilmu Kak Dintoh orang yang semonja. Memang orang-orang pilihan Allah yang mau berusaha, yang mau belajar, yang mau mengaji, maka mereka akan mendapatkan apa? Ilmu. Oleh ilmu payang kak derajat sarang pangeran. Para ulama adabu la mangqabata a'zama min ilm. Tidak ada satu derajat yang lebih mulia daripada derajat ilmu. Tidak ada satu mafkharah kebanggaan yang lebih membanggakan daripada ilmu. Jadi itu semua yang menunjukkan bahwa ilmu itu adalah hal yang utama dan yang paling penting. Tidak ada hal yang melebihi apa? Ilmu. Oleh karena itu para ulama diangkat derajatnya oleh Allah karena memang mereka memiliki ilmu. Semakin abdina atanya, karena kami rasa sekarang ini sudah banyak orang yang berubah mindset, bahkan santri juga demikian. Muljaan Kak Dimah ilmu sareng dunya, reng sogi sareng reng alem nekah sayan Kak Dimah ongguan iki Pak sogi napa ilmu napa sogi alhamdulillah. Masya Allah semangkin nih kah amit kadang orang nyareh nih kah nyareh mantoh nyareh lake nih saya teku benih ilmu nah tapi napa
Neka bu ibu neka tina tanya salah gaduan putra bine misalkan bodo santreh pinter alim tak gaduan penapa miskin sareng nak kanak butuh tapi sogi tompak mobil rakerah mun alamar putra panjenengan putri panjenengan milih sekak dimah Ledeng. Ini di tengah masyarakat sekarang sudah mulai ada perubahan orientasi di dalam memilih calon menantu dan juga calon suami. Saya teguh nikah pekerjaannya, saya teguh nikah dunia nanti. Ini faktanya seperti itu. Jangankan orang awam, bahkan sebagian kiainya juga seperti itu. Masya Allah. Saya tekuli, aduh, mon lamar ya dek rumah deki tangan anak. Tak di apa? Tapi mon kiai dimen, masya Allah, subhanallah. Tak ngokor dek dunia, tak ngokor dek kesogian punten. Tapi saya tinggalin adalah apa nama? Ilmu. Jadi gelak ceritana Kerovi'i, iki Kerovi'i. Mondut mantoh santri pon beserah Pak Mansur dinto masyaallah. Niki saya tinggalin kula yakin ilmu nah. Kula yakin apa? Ilmune pun Pak Mansur. Dan kriteria calon menantu adalah satu. Kamu masih pinter, kamu masih alim, sebisa ya jag berjuang. Niki saya kalah, saya pilih. Abdina emot dimen. Bedah salah setung tabiin. Saya Asmah Sa'id ibnul Musayyib Sayyidut Tabi'in. Sa'id ibnul Musayyib kaditoh mantonah Abu Hurairah, mantoipun Abu Hurairah. Santreh pasti kenal, santreh salah ngaji usul fikih ini pasti kenal deh, atau setidaknya pernah mendengar Sa'id ibnul Musayyib, karena satu-satunya mursal, hadis mursal yang diterima oleh Imam Syafi'i hanya mursalnya, hadis mursalnya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib kak dintoh seorang sayyidut tabi'in, guru para tabi'in. Aktivitasnya setiap hari ngaji ibadah. Tak ada kesempatan untuk sedikit melihat Facebook, medsos seperti sekarang mungkin ya. WA ada. Lo teman fudul seperti saat ini kiai-kiai sekarang juga kadang fudul. Deku-deku YouTube dan lain sebagainya. Neka beliau Sa'id ibnul Musayyib aktivitasnya hanya dua, ibadah dan ta'allum, ibadah dan ngaji. Neka santri ada banyak, tapi ada salah satu santri yang beliau sayangi. Santri yang alim, asmaipun Ibnu Abi Wida'ah. Ibnu Abi Wida'ah nekah cakang ngajin, tak toman libur. Bila Syekh Sa'id ibnu Musayyib ngaji, pasti beliau ngereng ngaji. Ibnu Abi Wida'ah tak toman libur, istiqomah. Itu sarang santri semangkin tangki. Masya Allah. Kadang kiai nala Rabu muridnya ki tedung banyak nih. Neka Ibnu Abi Wida'ah neka padahal beliau sudah punya istri. Jadi cek santri napa kalong ki. Santri napa mau nano? Nyolon napa? Nyolok dari Roma. Benih santri netep nang kotakan punten. Mau sengan enggak dinten. Istilahnya pun. Ini kelegaduan keluarga. Tapi setiap hari selalu ngaji dek Imam Sa'id ibnu Musayyib. Sampai suatu ketika Ibnu Abi Wida'ah nekah tak ngereng ngaji sampai pan berpan are. Bertanya-tanya, Syekh Sa'id ibnu Musayyib gak dinten. Kam batang muridnya Ibnu Abi Wida'ah. Tanya dek cakancen atau dek saoneng. Sampai
Akhirnya masuk. Setelah beberapa hari Ibnu Abi Wadi'ah masuk. Periksanen sareng guruna. Neka guru mon perhatian ndak murid teh kadika dinto. Bede murid tak masuk tanya aki. Periksanen kamar tang murid. Kamar. Neka perhatian. Katiro kerovi perhatian ndak murid. Neka Sa'id Ibnu Musayyib perhatian. Tanya aki Ibnu Abi Wida'ah neka sareng guru depon. Min aina jita? Jadi kamu bang, pan berempan hari meta napa? Ngaji. Jawab sarang Ibnu Abi Wida'ah, tak langkong seporana. Tuwfiyat ahli, ai zaujati. Fastaghaltu biha. Ti bari raji abdina sete. Tuwfi. Abdina ngurusin jenazah raji abdina. Makanya abdina tak bisa napa? Nggak bisa mengikuti pengajian. Napa debuna Syekh Sa'id Ibnu Musayyib minta lebele ala akhbartana fasyahidnaha. Minta lebele, cek lebele kan kok bisa napa? Takziah. Beliau tak tero aganggu aktivitasnya guruna. Jadi mon matur dek guruna kan metamet deki kan guruna takziah, deki libur ngaji nih. Lihat deh perlu juga ditiru oleh santri-santri sekarang ini. Kiai libur melolo ngaji soalnya yundang dak berak temur. Deka. Akhir pak libur tok soalnya apa? Yonjang dak man kaman. Deka Ibnu Abi Wida'ah sampai nggak mau mengundang gurunya, mengabari gurunya, tak kok libur ngaji nah. Masya Allah. Deka, Masya Allah. Langsung sarang guru pon Sa'id Ibnu Musayyib meriksanen terwabinya boleh apa enggak. Padahal ki buruh sebung omor rajin meleke tabrian terwabinya boleh. Langsung matur Ibnu Abi Wida'ah tak langkong ser kira seporon si abdine namung gaduan obeng du dirham. Kira serah calon mertua yang mau menerima mantu yang hanya punya uang 2 dirham. 2 dirham neka sokone pak, mon sedirham neka kira gun 10.000 berarti mon 2 dirham senapa? 20.000 cokop ke baya bine. Langsung sareng saya Sa'id Ibnu Musayyib bedah engkau semakabine be engkau bakal ngoliakin beeng di tangan. Langsung pada saat itu juga Sa'id Ibnu Musayyib melakukan akad nikah. Iya akad di tempat pak, nggak pakai lama, lo pakai nyari areh, langsung di tempat. Masya Allah, langsung di tempat diakad oleh di tempat diakad di tempat oleh Syekh Sa'id Ibnu Musayyib dengan mas kawin senapa 2 dirham. Nek kira-kira 2 dirham niku mon 20.000 kebayi malih bedhek cokop napunten Bu. Cokop kebayi saare. Masyaallah. Mas kawinnya maharnya hanya 2 dirham saja. Padahal Pak Syekh Sa'id Ibnu Musayyib Kak Dintoh putrinya pernah dilamar Khalifah Bani Umayyah pada saat itu yang ekala aman toh kebai putra mahkota tapi etolak sareng Sa'id Ibnu Musayyib karena mungkin kalau khalifah kalau putra raja nggak ada ilmu makanya etolak ya. Tapi ini kebedah Ibnu Abi Wida'ah yang hanya punya 2 dirham langsung ekala aman toh subhan di tempat lagi tanpa pikir panjang. Masya Allah. Nek pancen kiai-kiai dimen para pengesepo dimen Kak Dintoh tidak banyak kriteria di dalam mencari mantu. Cukup siapa yang alim, siapa yang ibadahnya bagus, itulah yang diangkat menjadi menantu. Terlepas apakah itu putra kiai ataupun tidak. Maka nikah teh santri Ihya Usunnah napa santrina Ar-Rafi'iyah panjenengan mon alim pon cek kebatir insyaallah kalak mantoh sareng Gus Safid nih putrina banyak nih kasugine
Pokok pun bener alim cek betir insyaallah kalak napa manto. Begitu juga santri-santri putri. Pokok pun panjenengan alim nika non Khalid napa non Faiz. Mon lo kalak manto gi napa? Kuwi para rabu sebetulnya kaula wal jaki. Jadi al-mafkharah nika mafkharatul ilm. Kemuliaan, kebanggaan adalah kebanggaan ilmu, bukan yang lainnya. Tapi saat ini harus kita teliti. Peserah ragerah, sebisa saya sebut alim, saya bisa saya sebut ulama al-hakiki, ulama yang benar-benar ulama. Sebab tidak semua kiai ataupun orang alim ataupun putra dari seorang kiai bisa disebut al-alim, bisa disebut ulama yang hakiki. Al-Imam Asy-Syatibi pernah ada dalam kitab pepon Al-Muwafaqat. Muwafaqat kan itu kitab usul fikih, tapi di depannya ada muqaddimah yang sangat bagus sekali tentang keilmuan. Beliau ada lil alim al mutahaqqiq amarat wa alamat. Orang sebener-bener alim kadintoh keduan tenger Pak, keduan tanda wahia salasah, tandaipun namung telok. Niki panjenengan ingat saya sepatut sebut kiai, sebut alim. Tandaipun telok. Pertama, haduha al-amal bima alima hatta yakun qauluhu mutabiqan likfi'lihi. Orang segeduan ilmu ben ngamalaki ilmunah yang malaki agar apa yang dia ucapkan sesuai dengan yang ia lakukan, agar apa yang dia lakukan sesuai dengan yang dia ucapkan. Nika tanda pertama al-amal bima alima. Fa illam yakun fa in kana mukhalifan lahu falaysa ahlan li ay yuqtada bihi wala ayyuk khadha anhu. Mon bedah orang segeduan ilmu metamet saya sebut ustad, saya sebut kiai, tapi tak ngamalaki ilmu nah, tapi ibadah tak saya, akhlak tak saya, maka orang yang enggak dintoh tak pantas sebut penapa kiai, tak pantas etoro, gak pantas untuk diikuti. Yang pertama, dimen para kiai, para alim, mereka menabi aguru de peser asaus, maka dilihat dulu gurunya. Kudimen calon kiainya, calon ustadznya, apakah memang benar-benar saya napa punten, ngamalaki ilmu napa punten. Sebab kalau hanya ahli retorika, ahli ceramah, ahli menyampaikan kata-kata tanpa diiringi oleh amal, ini kebanyak sebisa Pak. Malah makin aliman AI, oneng AI panjenengan. AI ini kah, masya Allah, jangankan suruh ceramah, suruh ngarang kitab bisa dia. AI ini kah, panjenengan montro dadi muallif, langang ku AI. Oles bahasa Indonesia, kita lah tadi Arab. Bahkan bisa merangkai kalimat, menceritakan, menarasikan suatu keilmuan yang sangat bagus. Iya, ini luar biasa. Jadi kalau cuman hanya bisa retorika, bisa kata-kata, apa bedanya bi AI? Jadi ciri yang pertama orang yang alim adalah amal bi ilmi. Dimen Al-Imam Bukhari nikah sangat selektif di dalam mencari hadis.
Beliau sangat selektif dalam mencari rawi. Sampai diceritakan suatu ketika beliau datang jauh-jauh ke suatu daerah untuk mengambil satu hadis dari seorang perawi. Tepak aja bisa nekah perawi yang dituju nekah tepak gileng-gileng nengadang compong. Tepak amainan ajam. Lah nguda ajam. Jadi ajam nekah nok kono ini niki. Paken tapi parengen jagung biasa nangki. Napa mon monyen jagung ajam biasa. Kur-kur nek napa monyen. Iki biasa ngono ajam nek. Lah, san lesemak ajam apa tak ibrik napa? Jagung tak ibrik paken. Terus ndak nika. Dadi cocok-cocok ajam nika. Lah, Imam Bukhari nengalen dari jauh. Putar balik beliau, tak dadi ngaji. Apa napa? Cedek ajam bekal ngakal apa dek boleh dek hadis Kanjeng tidak mengamalkan ilmunya. Kiai-kiai dimen ketika dintu. Etekku kahanduk kiai nek siapa. Mun kiai nek tidung melolo. Tak tahu mana apa? Ibadah wa burung sengaja. Ini kepertama. Niki juga metamet ini sebagai juga motivasi dan kritik kepada kita para penerus-penerus, para ulama, para asatid. Jadi kudu amal bima alimna, mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Senomor 2 ciri pon tebune Imam Asy-Syatibi adalah ayyakuna mimman rabbahu syuyuh fil ilmi, termasuk seorang alim, seorang kiai yang dulu pernah belajar kepada para ulama sebelumnya. Bahasa sederhananya, kiai segeduan guru. Dimen toman monduk, dimen toman nyanteh. Ini kudu etikku. Sebab jangan sampai kita itu belajar kepada seseorang yang dulunya tidak pernah dalam bimbingan seorang guru. Kenapa? Karena rawan untuk salah paham. Jadi kok tek kusana tepon jalur dari kimah dimen kiai mau duka dimah mon kiai Rafi'i mau duk nang kencong ki tak kalip kencong ki masya di bawah asuhan Yai Johari engki Yai Johari terus dek sedan dek sarang dan terus di bawah asuhan seorang kiai non Hafid, non Khalid dari sarang, non Amin dari sarang, Pak Bobo Faruqi dari sarang, tekku. Oh Pak Dofir, iki dari sarang, Pak Mansur, iki dari Kak Dinto, iki dari sarang, tekku, lambek ngaji dek siapa? Mun tak teman ngaji dek kiai, mun tak teman ngaji mungkin dek habaib. Tak toman didik sarang guru sebelum epon singa dengan teh. Meskipun mungkin dia sekarang alim, tapi kalau tidak pernah dididik oleh seorang guru sebelumnya, jangan. Sebab orang mon belajar hanya melalui kitab tanpa bimbingan guru, melalui Google apalagi sekarang AI nekah menawi ungkapan para ulama man la syaikhalah fa syaikhuhu nawa setan, gurunya adalah setan. Kalau dalam istilah keilmuan, orang yang belajar tanpa guru disebut suhafi. Man tala'al kutub biduni muallimin fahuwa suhafiyun. Ini istilah dalam keilmuan namanya suhafi. Nah suhafi ini ke orang yang setak akuruh dak pesera, tak toman ngaji dak pesera asaus, tapi dia punya ilmu. Ini tak kengeng dadi kiai. Dalam hadis disebutkan la yufti suhafiyun, orang sesuhafi sebelajar tanpa guru ini tak keneng memberikan fatwa, tak oleh maringi ceramah, tak oleh maringi napa pengajian. Apa soal kadit
rawan salah paham. Beda kalau orang itu dulu dididik oleh kiai, dididik oleh gurunya, yang mana gurunya dididik oleh gurunya lagi sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keduan jelas jalur sanad, pondok Sentong keduan jalur sanad jelas, pondok Ginggung, pondok Nurul Qadim, Nurul Jadid keduan sanad sejelas. Lirboyo, Sarang, Sidogiri ini jalur pon keilmuannya jelas. Timit-amit mon panjenengan nemoh beda ustad napa beda pondok setak jelas pas pada takok napa keliru. Ini jangan main, ini masalah ilmu ini agama. Inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ini peringatan dari Ibnu Sirin. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama. Kalau sampai salah kita belajar kepada guru, maka agama kita dijamin apa? Rosak. Di panjenengan para alumni cek kebetir neka, para lora-lora panjenengan, para gus-gus panjenengan, kiai-kiai panjenengan neka, keduan sanad ilmu terjamin. Senomor telok ciri epon debun Imam Asy-Syatibi dalam Muwafaqat adalah at-ta'addub bi'adabi syaihihi, memiliki akhlak, memiliki lampa kadih lampai pon guru, keduan akhlak, keduan amaliyah kadih napah se ampon diajarkan oleh gurunya. Gelak Kiai Saiful Islam memberikan testimoni sedikit bahwa kebiasaan dari Kiai Rafi'i adalah sholat duha. Dan ini kan lampa nih. Maka santri-santri pon khususnya ponoki taputra pon kudu ngereng lampen basera Kiai Rafi'i. Malah tak keluar dari nama jalur at-ta'addub bi adabi akhlak itu. Dimen guru-guru epon semak sarang habaib, takzim dari para habaib, maka santri pon kudu pada pon beda santri setak ngereng lampana guru. Dimen guruna takzim dah habaib, tapi santren tak ngereng dek lampana guru. Neka berarti apa? Perlu diwaspadai. Sekalipun mungkin dia alim, tapi kalau tidak berta'addub bi adabi sayyihim la taqrubu, jangan kamu dekati, karena ini sudah keluar dari manhajnya sang kiai. Nah, ini 3 hal yang bisa kita pegang sebagai alamat dan tanda bahwa orang itu pantas disebut alim, pantas disebut napa? Kiai. Para rabu sebutan kaulah mulja'akin. Tina tak ceng-lancengah karena masih ada mauidhah yang sesungguhnya. Neka terakhir jadi gelak lagi reng alim beda ciri nah. Pertama al-amal bi ilmihi, keduan guru sejelas, senomor telok napa? Memiliki lampa sepada sarang guru pun. Seterakhir abdina ingin sedikit menyampaikan keprihatinan. Saat ini Masya Allah para kiai, para alim, para ustadz sebeda pesantren, begitu juga pesantren sedang diserang habis-habisan, dihujat habis-habisan oleh netizen, oleh media. Beberapa hari yang lalu ada salah satu stasiun televisi, mungkin panjenengan oneng stage, menampilkan beberapa nilai-nilai yang ada di pesantren kemudian di framing jahat.
orang nyabis dek kiai ajelen ngersot nang adeng kiai pakai sangku feodal. Sangku apa? Feodal, perbudakan. Ini ketong orang ngajar nih. Insyaallah. Ini ke framing jahat nih. Padahal nilai-nilai seperti itu sudah diajarkan dan ditanamkan oleh para ulama sejak salafun soleh. Imam Muslim, Pak, beliau seorang pengumpul hadis kedua setelah terbaik kedua setelah Imam Bukhari. Imam Muslim nekah toman tero nyabis ada Imam Bukhari, tapi aneh secap tero nyabis benedak tanang benedak astah. Beliau izin untuk mencium kaki Imam Bukhari. Panjenengan toman apa enten nyabis tapi sokoh, nyabis sokoh tak toman kan? Kita nggak sampai segitunya. Imam Muslim de Imam Bukhari ini kenyabis tero nyabis apa? De sokono Imam Bukhari. Ini kebentuk takzim ikroman kepada sang guru, bukan bentuk feodalisme atau perbudakan yang seperti mereka framingkan, mereka fitnahkan kepada para kiai dan pesantren pada umumnya. Belum lagi kasus-kasus oknum beberapa ustadz, beberapa kiai yang mungkin tidak pantas untuk disebut kiai, kemudian diviralkan, mulai dari kekerasan dan met-amet, pelecehan seksual, diviralkan, dibesar-besarkan di media, di framing. Eka Masya Allah menabih dabuna kurun abdina. Beliau seorang pemerhati Indonesia meskipun bukan orang Indonesia. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, rektor Al-Ahqaf Yaman. Beliau menilai bahwa media saat ini telah melakukan propaganda yang jahat terhadap pesantren, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kepercayaan umat Islam kepada pesantren. Ini sudah benar beliau, dan ini fakta. Ini adalah propaganda, Pak. Ini kebayi setting. Bodoh berita titik tentang pesantren langsung yunggah. Kejahatan titik tentang pesantren yunggah. Ustadz senokol santren ustadz sedekne yunggah, diviralkan. Ini kan jahat. Padahal lembaga-lembaga yang lain mungkin banyak yang seperti itu, kasus yang sama, tapi tidak di framing di media. Ini bagian dari kampanye anti pesantren oleh kalangan-kalangan orientalis sebelum beliau. Nah, data terakhir, Pak, mereka yang membuat kami sangat prihatin dan sedih. Data terakhir dari Kemenak, framing ini cukup sukses. Kenapa? Karena terbukti mampu menurunkan jumlah santri se-Indonesia. Saat ini santri neka se-Indonesia lagi neka hanya 1,6 juta santri aktif. Tak mitong alumni santri aktif 1,6 juta se-Indonesia. Padahal di 3 tahun sebelumnya 2023 di triwulan yang sama, triwulan kedua nih, ketiga neka jumlah santri pada saat itu 2023 nekah mencapai 4.800.000 dalam data Kemenak. Mungkin 2025 setelah framing yang sangat jahat kepada pesantren turun drastis 1.600.000. Ini kan kita kalau tidak waspada, tidak menyadari akan hal ini, bisa tak ada. Masya Allah. Padahal pesantren nggak dintoh. Nabi Dabuna Habib Abdullah Baharun, al-ma'had fi Indonesia kil'atul Islam fal kiai harisun lihadhil kil'ah. Pesantren yang ada di Indonesia itu adalah benteng agama Islam. Jika pesantren digoyahkan, pesantren dihajar, dihantam, berarti sama saja menghantam Islam.
para kiai, para asatid yang ada di pesantren, harisun bihadzil qillah, menjaga pesantren ini, yang menjaga benteng agama Islam yang ada di Indonesia. Titimit amit, mereka yang framing jahat terhadap pesantren itu sebenarnya sedang menyerang Islam. Bukan hanya menyerang pesantren sebagai kelembagaan, bukan hanya menyerang kiai, para ulama sebagai tokoh agama, tapi sedang menyerang apa? Islam. Maka kita jangan diam saja, ini kedua beliau. Di dalam menghadapi tantangan ini, para insan pesantren baik yang aktif maupun yang sudah alumni, dahulu beliau harus melakukan dua hal. Yang pertama, dhabtul ma'ahid. Pesantren-pesantren harus berbenah diri dari semua hal, mulai dari sistemnya berbenah, akhlaknya berbenah, keilmuannya berbenah, para santrinya, para kiainya, para asatidnya berbenah diri, para alumninya kotuh berbenah. Dan ini tugas bersama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas santri, tapi tugas bersama berbenah. Senomor dua, Dabun Habib Abdullah ad-difa anil ma'ahid, membela pondok, membela pondok. Ini harus dilakukan, termasuk bentuk kita berbenah dan membela pondok nih kah. Mereka metamet santreh nih kele santreh. Mon beda hal yang sekiranya bisa membuat resah di masyarakat kalangan awam, jangan diposting di media. Nyongkem dek kiai nyabis, mon bisa aja posting mungkin. Cek posting. Kenapa? Karena mereka pandangannya berbeda. Orang-orang awam yang tidak pernah mengenal dunia pesantren berbeda pandangannya. Mereka menganggap itu adalah perbudakan. Mereka menganggap itu adalah suatu kehinaan. Tapi kalau kita sebagai santri, nyongkem dek kiai adalah suatu kemuliaan. Beda mindsetnya, beda pandangannya. Maka santri seneng bermain medsos yang suka posting hal-hal yang demikian, karena itu bisa menjatuhkan marwah kiai di tengah masyarakat. Masya Allah, abdi numun maca medsos ki sakit ateh, masa kiai mau sepo pak ikut cak dan badan. Ini kita jaga kiai kita, bagian daripada difa anil ma'ahid, jaga. Maka dua hal ini harus kita lakukan. Kita harus kompak sebagai santri, alumni maupun sebagai pengajar. Karena kalau kita tidak kompak, kita tidak bersatu, maka pesantren bisa jadi 10 bahkan 20 tahun kemudian tidak akan eksis seperti sekarang. Kita harus kompak. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala lebur hamba-hambanya ketika mereka berjuang membela Allah ke dalam satu barisan alias kompak. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bagaikan tembok benteng yang sangat kuat. Maka yang terakhir yang kami sampaikan, mari kita sebagai insan pesantren, baik kiainya, ustadznya, santri aktifnya, para alumninya, keluarga, wali muridnya, kita harus bersatu kompak untuk menjaga nama baik pesantren. Insya Allah pesantren yang menjadi warisan para kiai ini, menjadi warisan Kiai Rafi Abdul Karim ini akan tetap jaya, akan tetap membawa manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.